Biar berhadapan dengan KDM saya nggak apa-apa. Bisa dari Intel Kostrad ke Sulbin. Oh, berarti Pak angkatan darat dulu? Iya. Wah. Aku mantan Intel. Pertama mah begini, buset ya. Sulit dimengerti. Kemarin koar-koar nantangin Kang Deddy Mulyadi, giliran didatangin malah gayanya kayak begini. Aduh, inilah yang terjadi pada seorang yang katanya mantan Intel. Kemarin koar-koar nggak takut, giliran Kang Deddy Mulyadi datang, ini yang terjadi. Mau tahu? Kita simak saja ke videonya, yuk silahkan. Biar berhadapan dengan KDM saya nggak apa-apa. Kemarin di video saya itu sudah saya tampilkan ya bagaimana aksi si bapak tersebut ketika mengatakan tidak takut gitu ya. Dan apa yang terjadi ya ketika Kang Deddy Mulyadi benar-benar datang nih ke tempat si bapak tersebut nih, yang katanya nih si bapak tersebut kan ngaku mantan Intel. Setahun saya di Intel. Intel apa dulu Pak? Di BIN. BIN ya? Ya saya dari Intel Kostrad ke Sulbin. Oh, berarti Pak angkatan darat dulu? Iya. Wah. Saya terakhir di Kodim. Di Kodim aja bisa di Intel. Ya kan saya prosedur walaupun sebagai masyarakat memberi aturan saya ikutin loh. Gitu loh. Nggak melawan arus ah. Iya. Berapa harus bikin surat? Sekian Pak bayar. 17 tahun katanya menjadi Intel, dan ini yang terjadi ketika Kang Deddy Mulyadi mendatangi si mantan Intel tersebut. Ingat bapak mantan TNI ini nih sekarang didatengin KDM. Kayak ayam sayur. Maaf ya Pak. Lagian kenapa sih Pak mendirikan bangunan atau kontrakan di atas tanah garapan? Tanah garapan kan nggak boleh dibangun apa-apa Pak. Ditanamin tumbuhan lah. Pokoknya jangan dibangun. Karena suatu waktu bisa diambil alih oleh negara. Kasihan juga jadinya. Kayak ayam sayur ketemu KDM. Tidak melarang, tidak menghambat. Enggak ya? Enggak. Masalah. Enggak. Kalau kita normalisasi kembali. Masalah. Masalah Pak Lurah. Gak ada masalah adanya normalisasi. Ya kan perlu dibongkar Pak. Siapa boleh dibangun? Ya waktu itu kan ada direksi. Direksinya Pak Parasimal sama Pak Priyo. Oh, bukan direksi. Ya saya Ada Bapak. Ada surat perjanjiannya. Perlihatkan. surat perjanjian nggak ada tuh. Itu ngutusi bikin surat. Nggak ada surat perjanjiannya. Sewa menyewa Bapak dengan pihak PJT per tahun sewa menyewanya. Itu nggak ada. Ada ya susah Pak. Jangan kita kan surat menyurat. Gitu. Saya juga ngerti dulu. Ada bukti, Saya kan ya. ikut aturan. Oke gitu. Pak, ini kalau saya ini biar apa-apa dari saya tiap tahun pajaknya. Boleh. Bapak bayarnya ke rekening siapa? Langsung kan lagi ya. 2 juta 7 Rekening langsung. Barangkali mungkin bukan pembongkarannya yang salah, tapi bangunannya itu yang bermasalah sehingga mengharuskan dibongkar. Coba kalau di sana tidak didirikan bangunan, pasti tidak terjadi pembongkaran. Mau bongkar apa? Kan nggak ada yang dibangun. Si bapak-bapak yang mengaku mantan Intel. Pertama mah begini, buset ya. Debat pun saya, kalau suruh debat, ayo sama Pak Deddy. Emang saya takut. Dia bertemu, silahkan Bapak. Kalau memang mau dibongkar, silahkan. Sampai kia aja. Dan giliran di video konten kreator ngomong, tidak ada perjanjian itu, tidak ada. Tidak ada ketika negara mau menggunakan kita harus meninggalkan, tidak ada perjanjian itu. Kucuk datang si mbak-mbaknya ya. Entah itu istrinya atau tetangga atau apa ya. Tetangganya Memperlihatkan kayaknya. kan suratnya. Di situ ada berbunyi ketika pihak kedua atau apalah begitu ya, atau misalkan negara mau menggunakan kembali terkait tanah tersebut, mau tidak mau harus dikembalikan. Ada Bapak, ada. Si bapaknya aja kali pas ada surat perjanjian tersebut itu kagak dibaca, cuma twing tanda tangan. Saking senangnya mendapatkan sewa 2,5 juta dengan tanah yang wow begitu kan, langsung di otak dia ting keluar alien Angry Bird. Gua bangun ini katanya jadi kontrakan lumayan, satu pintu 600.000 kali 10 pintu sebulan udah 6 juta, sewa timbang 2,5 juta. Wah untungnya udah banyak lagi. Emang samaan lu mah, mantan Jaksa, mantan Intel. Samaan lu ya kena duitnya 11-12 gitu maksudnya. Ampun, gua mah warga ya. Makanya ya nih,
Lalu pada yang sokan petang-peteng nantangin pada di Mulyadi, giran udah ketemu malu apa? Kicap kan? Kicap lo. Udah kayak si abang-abang yang memakan kelapa. Sama ternyata ini juga mantan Intel. Giran didatengin mah diam beribu bahasa. Tahu keselak ini kali ya, toge goreng. Selek toge goreng. Mungkin si bapaknya ini kan riweuh gitu ya. Mungkin seperti itu, tapi nyantos lah atas gitu mah. Atas permohonan pihak kedua. Nah, coba nih kita simak ya. Melakukan pembayaran, tidak mentaati atau melanggar syarat-syarat dan kewajiban. Lahan tersebut digunakan untuk kepentingan PJT dan pemerintah. Perjanjian bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Itu ya untuk kepentingan negara, Pak. Kepentingan negara, jadi Pemerintah atau kepentingan negara. kepentingan negara. Nah, Ada klausul itu. di sininya diizinkannya ibu itu sama bapak untuk kepentingan pertanian. Nama Pak. Ya, sekarang ini saya nanya ke ibu nih. Setelah tanah ini dibangun kontrakan sesuai dengan perjanjian. Tapi ada orang pengairan yang ngizinkan. Nah, Kembali deh ke orang pengairan. emang ada izin? Berupa apa? Keterangan ibu. Sautna kieu. Gimana? Boleh cenah dibangun ibu da ieu mah tos teu produktif cenah gitu. Gimana, ada nggak suratnya? Enggak, cuma bagus abi bayar ieu, Pak. Nah, jadi kalau ibu menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan pertanian, ibu tanam padi, ibu diizinkan tidak melanggar ya. Permasalahannya mungkin karena tanah yang digunakan oleh si ibu tersebut tidak sesuai dengan aturan. Si ibu malah mendirikan bangunan kontrakan. Mana yang ngurus? PJT. Awalnya mah kain Tengah, penyelenggaraan Bapak Lurahnya. kan siap ya lah. Langsung ya. Oke, ini PJT harusnya jatah air ini adalah jatah untuk Sekunder, Pak. sekunder ya. Sekunder mah masih biasa, Pak. Sekunder. Terus? Boleh nggak? Kalau menurut dulu kan kebutuhan petani, Pak. Enggak. Nanti saya dicek dulu. Apakah pengambilan air ini mengurangi nggak jatah untuk kepentingan pertanian? Iya, Pak. Tadinya kan Cek mana enggak peta petani tanya. Kebutuhan bagian. nama saluran dari iya, Pak. Pak kudu nama podomorona baheula nya kata ieu saluranna bener ke. Salut nih buat Bapak Lurahnya, sudah tegas nih. Maneh. Sudah melanggar malah melawan, KDM murka. Wah, ini ada cuplikan lagi video. Coba kita lihat videonya ya. Sebagai apa di sini? Ngurus. Kamu merasa rugi nggak sebagai orang desa? Enggak. Kenapa nggak merasa rugi? Jalan hancur. Masyarakat butuh makan, Pak. Masyarakat butuh makan. Berapa miliar uang yang harus dikeluarin untuk perbaikan jalan di depan? Makan bisa cari kerjaan yang lain. Bukan Anda susah. Banyak. Sekarang uli bangunan mana yang kedua? Kedua gimana kalau nggak ada kerjaan di mana desa? Kedul Kamu itu saya proses. kalau ini Silakan. kelas lah. Ini mau dipikir saya juga tekanan dari bukan tekanan dari mana masyarakat dari mana masyarakat mana makan saya punya harus ada izinnya udah dibikin izin di mana izinnya di mana izinnya nggak tahu belum turun di mana izinnya ya dari kamu yang punya bukan orang disuruh usaha sama yang punyanya sana bukan ya jalan punya siapa ya punya negara tidak boleh merusak ya jalan juga untuk umum Pak untuk umum ada aturannya siap dikasih kebijakan lah. Tapi kebijakan naon? Bayar pajak deh. Ya bayar. Mana bayar pajak? Tanah pun bayar pajaknya kemana? Agak leliannya bayar kemana pajaknya? Saya lihat KTP kamu. Nggak apa KTP kamu ngelawan. Ya saya tahu. Saya tahu banyak. Lamun ngalanggar jangan suka melawan. Kalau melanggar jangan melawan, tinggal minta maaf saja. Bapak hapunten, abdi tos lepat. Ngaku atuh karena kesalahan teh. Ngaku lamun orang teh salah teh ngaku atunya. Kok susah-susah amat sih mengaku kesalahan itu? Statementnya sedikit Pak, perihal kontrakan ini seperti apa? Jadi begini, ketika tadi Kembali saya lagi ke mendapatkan Karawang laporan dari operator ada masyarakat mengancam ya mau membakar alat berat. Kalau saya tidak ambil pusing, kalau berani bakar, tapi akan siap saya penjarakan. Jangan, karena saya berbicara ini untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Apalagi kalau ini saya tadi udah laporkan gugat sama PJT. Selama dia berdiri di sini berapa tahun, ya sebulan itu 600.000 misalnya ini, kali 10 tahun aja udah berapa per pintu. Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5, ya
Kali 6 udah berapa? Nah di sini. Udah, Makanya kita- tadi saya sampaikan, kalau ini nggak mau mengganggu dibongkar, itu terserah. Gitu. Kita sesuai kerjakan, ya. Tapi ini saya akan hapus, tidak akan boleh mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Dan juga untuk Bapak yang katanya merupakan mantan Intel, yang katanya 17 tahun menjadi Intel, kenapa ketika Kang Deddy Mulyadi datang ke tempat Bapak tidak terlihat aroma keintelannya ya? Oke lah, kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk semua sahabat mata netizen Pesan 62 dimanapun berada. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.